Assalamualaikum Ananda hebat. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Seperti biasa, hari ini Ananda belajar kembali bersama Ibu Inge dan Ibu Nadia pada mata pelajaran tematik. Hari ini Ananda semua sudah masuk ke dalam tema 8 Prajamuda Karana subtema 2 Aku Anak Mandiri. Hari ini, Ananda akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Materi yang Ananda akan pelajari yang pertama, yaitu menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang TKU Pramuka. Sebelumnya, apakah Ananda tahu kepanjangan dari TKU? Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan Ananda sambil membuka buku penanya. Kita akan belajar dari halaman 123. Nah, untuk melatih siswa menjadi anak mandiri, dalam kegiatan pramuka diajarkan berbagai kecakapan. Syarat kecakapan umum atau SKU dalam pramuka siaga misalnya dapat melipat selimut, menyimpan pakaian dengan rapi, dan lain-lain. Barulah setelah menyelesaikan SKU, anggota pramuka mendapatkan tanda kecakapan umum. Jadi TKU itu adalah tanda kecakapan umum dalam pramuka. Maka dari itu, informasi mengenai lambang TKU dapat Ananda peroleh dari teks tulis. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, Ananda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks yang bersangkutan dengan lambang TKU Pramuka. Nah, di halaman 123 ada teks berjudul TKU Pramuka Siaga. Nanti Ananda baca teksnya mengenai apa teks tersebut, lalu silahkan Ananda kerjakan latihan soalnya sebagai latihan agar Ananda dapat memahami materi tersebut. Untuk latihan kali ini, Ananda tidak perlu mengirimnya ya. Setelah itu, Ananda harus menceritakan lambang TKU Pramuka dengan gambar seri. Tadi Ananda sudah belajar untuk menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks lambang TKU Pramuka. Nah, seorang anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan umum atau SKU pada pramuka siaga. SKU untuk setiap tingkatan tentunya berbeda-beda. Setelah lulus semua SKU tersebut, anggota pramuka dapat naik dan dilantik ke tingkat selanjutnya. Lambang TKU yang dikenakan pada seragam pun kemudian akan diganti. Untuk mengetahui syarat kecakapan sesuai dengan lambang TKU, Ananda dapat mencari informasi dari buku SKU. Setelah mengetahui syarat tersebut, Ananda dapat menceritakan lambang TKU disertai dengan syarat-syaratnya. Selain itu, Ananda juga dapat menceritakan lambang TKU ke dalam bentuk tulisan atau menggunakan gambar berseri. Bagaimana contoh gambar berseri itu? Nah, contoh gambar berseri terdapat di dalam buku pena halaman 128 dan 129. Silahkan Ananda perhatikan gambar-gambar yang terdapat di dalam teks. Nah, silahkan Ananda susun gambar-gambar di atas hingga runtut. Setelah itu, silahkan Ananda ceritakan. Bisa juga seperti itu ya. Selanjutnya yaitu menemukan informasi dari teks tulis tentang lambang PKK Pramuka Wajib. Selain kecakapan umum, dalam pramuka juga terdapat kecakapan khusus. Kecakapan khusus pada pramuka meliputi satu bidang tertentu saja. Anggota pramuka yang sudah memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK akan memperoleh tanda kecakapan khusus atau disebut TKK.
lambang tanda kecakapan khusus bentuknya berbeda-beda. Informasi mengenai lambang TKK dapat kita peroleh dengan membaca sebuah teks. Setelah membaca sebuah teks, barulah Ananda dapat menemukan informasinya dengan mengamati gambar yang terdapat pada soal dan menjawab soal sesuai isi teks tersebut. Nah, untuk contohnya kita lihat pada halaman 130. Di sana ada teks TKK wajib pramuka siaga. Untuk memperoleh tanda kecakapan khusus, seorang anggota pramuka harus menyelesaikan syarat kecakapan khusus terlebih dahulu. Nah, dalam pramuka terdapat 10 kecakapan khusus yang wajib, antara lain pertolongan pertama, pada kecelakaan, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Nah, di bawahnya ada gambar-gambar. Nah, manakah gambar yang sesuai dengan lambang yang tadi sudah terdapat di dalam teks? Silahkan dicocokkan ya. Ini sebagai latihan agar Ananda dapat memahami lambang-lambang yang terdapat di dalam tanda kecakapan khusus. Setelah itu, menemukan informasi dari teks gambar tentang lambang TKK Pramuka. Kecakapan khusus untuk pramuka siaga dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Kita dapat menemukan informasi mengenai pengelompokan lambang TKK tersebut dengan mengamati gambar. Gambar yang berbeda-beda untuk setiap TKK disesuaikan dengan kecakapan khusus tersebut. Nah, marilah kita amati contoh yang terdapat di dalam buku pena. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Nah, ada contoh teks pengelompokan TKK siaga. Nah, tanda kecakapan khusus pramuka siaga terdiri atas 5 bidang. Warna dasar TKK siaga berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Antara lain, yang pertama, bidang agama, mental, moral, dan pembentukan watak berwarna kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna merah. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan berwarna putih. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna hijau. Yang terakhir, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat berwarna biru. Nah, amatilah gambar-gambar di bawahnya. Nah, berdasarkan teks di atas, warnailah lambang TKK berikut sesuai pengelompokannya. Nah, di bawah ini terdapat lambang-lambang yang nantinya silahkan Ananda sesuaikan dengan teks yang sudah dibaca. Ada lambang perenang, penunjuk jalan, pelukis, penyanyi, juru anyam, dan penabung. Nah, lambang-lambang tersebut silahkan Ananda kelompokkan sesuai dengan warna bidang masing-masing. Selanjutnya, menyajikan informasi tentang lambang TKK Pramuka dalam bentuk bagan. Nah, seperti yang telah Ananda ketahui, TKK di semua tingkatan pramuka dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Salah satunya adalah TKK Patriotisme dan Seni Budaya. Informasi mengenai lambang TKK di bidang patriotisme dan seni budaya dapat kita peroleh dari sebuah teks. Setelah mendapatkan informasi mengenai lambang tersebut, Ananda dapat menyajikan kembali informasi itu ke dalam bentuk teks, peta pikiran, bagan, atau tabel. Untuk membuat bagan informasi, sebelumnya tulislah informasi-informasi penting dalam teks terlebih dahulu. Nah, silahkan Ananda perhatikan teks yang terdapat di halaman 136.
Yang terakhir yaitu menyajikan informasi mengenai lambang TKK Pramuka Siaga ke dalam bentuk cerita. Ayo kita ingat kembali lambang-lambang TKK Pramuka yang telah Ananda pelajari sebelumnya. Ada lambang apa saja ya? Nah, yang kita ingat ada lambang perenang, lambang penunjuk jalan, lambang juru anyam, dan lain-lain. Ananda dapat menyajikan kembali informasi mengenai lambang-lambang tersebut ke dalam bentuk cerita. Setelah itu, silahkan buatlah cerita yang berkaitan dengan kecakapan yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, sebagai salah satu contohnya, misalnya, jika ingin menjelaskan TKK Juru Kebun, Ananda dapat membuat cerita tentang seorang anak yang mengenal jenis tanaman buah dan sayur serta hobinya memelihara tanaman hias. Nah, untuk lebih jelas, silahkan Ananda lihat ke dalam buku Bukpena halaman 142. Di sana ada soal latihan agar Ananda bisa berlatih membuat cerita yang berkaitan dengan kecakapan ditunjukkan oleh gambar. Alhamdulillah, materi pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga Ananda dapat menyimak dan memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.